Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam hebat, salam bahagia, guru-guru hebat, calon guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, keterkaitan konsep budaya positif dengan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3, modul 1.4a.8. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Salatiga. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, lebih mengarahkan ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal sendiri yaitu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Posisi kontrol seorang guru. Pertama, manajer. 1. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri yang sedang ia alami. 2. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid itu sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif, filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. 1. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
2. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama tanpa membedakan. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep yang ada pada modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep dan materi tersebut memang harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada teman sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya memahami dan mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik atau buruk bagi peserta didik, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan kemampuan, mematikan kreativitas, inovasi, dan sifatnya menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan penggunaan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering berebut mainan ketika kegiatan bermain di dalam maupun di luar kelas dalam jam pembelajaran. Kemudian saya menggunakan langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan memahami nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperhatikan, diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan memantau. Perasaan ketika saya menghukum, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari dan memahami modul ini, saya mulai menerapkan posisi mengajar dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan mulai menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga? Pernah, namun saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan Anda mempraktekannya? Pernah, tahap yang saya praktikkan yaitu menggunakan tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah kepada murid dengan menggunakan pertanyaan yang mudah dipahami.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua dan wali murid supaya budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah supaya menjadi kebiasaan atau karakter ketika berada di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Terima kasih. Begitu Pak pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dan bahagia.